Berdasarkan paparan yang disampaikan BMKG beberapa waktu lalu, musim kemarau pada 2026 ini akan datang lebih awal dan berlangsung lebih lama karena pengaruh El Nino. Hal ini merupakan sebuah peringatan untuk segera melakukan langkah mitigasi dan adaptasi agar dampaknya tidak berpotensi menimbulkan ancaman bahkan bencana. Saat kemarau datang, berbagai lingkup kehidupan pasti akan terdampak. Kekeringan dan menyusutnya sumber air bisa meningkatkan resiko kerentanan di sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satu wilayah yang rentan adalah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di wilayah ini masih terdapat 46.000 hektare sawah yang mengandalkan aliran sungai sebagai sumber pengairan. Jika kemarau terjadi, wilayah lumbung pangan ini terancam tidak dapat menyumbang kebutuhan pangan nasional. Salah satu sektor yang waspada atau ketar-ketir jelang kemarau panjang adalah sektor pertanian. Di wilayah Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini misalnya masyarakat masih banyak yang mengandalkan lahan pertanian untuk kehidupan mereka sehari-hari. Kita akan cari tahu apa persiapan warga petani jelang kemarau panjang tahun ini. Pak, punten, boleh ngobrol di sini Pak sebentar? Maaf ya Pak, mau ganggu nih. Iya, sudah mulai khawatir nih, udah cuacanya panas banget nih. Udah 4 hari ya, 4 hari ya udah. Tapi sekarang masih aman ya Pak ya? Aman kalau sekarang. Cuman nih saya takutkan, ini kan baru nanem. Iya, cuaca udah begini gitu. Dari sini tuh airnya tuh dari sungai, ya cuma sungai doang. Pernah ya, tahun berapa ya? Tahun 2020-an ya. Pernah tuh. Akibatnya ya gagal panen. Iya, semua gagal panen. Tidak hanya risiko kekeringan di sektor pertanian yang dapat mengancam produksi pangan. Kemarau panjang tentu saja juga membawa ancaman lain, yaitu kebakaran hutan dan lahan. Peneliti iklim dan lahan gambut Badan Riset dan Inovasi Nasional Albertus Sulaiman mengkonfirmasi bahwa kemarau yang akan terjadi sepanjang 2026 mendatang berpotensi membuat lahan gambut rentan terbakar. Bahkan saat ini, berdasarkan deteksi X-band radar yang dipasang oleh BRIN atas kerjasama dengan Universitas Kyoto di Pulau Bengkalis, sudah terdeteksi sejumlah wilayah gambut yang mengering di lokasi tersebut. Sementara di wilayah Sumatera dan Kalimantan lainnya juga mulai mengalami penyusutan permukaan air akibat sudah berkurangnya curah dan potensi hujan di sekitar wilayah gambut di Indonesia. Kalau ini lihat bahwa saat ini kondisi awan hujan lah di sini ya, awan hujan mulai berkurang. Dan ini kelihatannya sudah berapa hari ya, sudah tidak hujan dan ini mungkin cukup membahayakan. Nah, karena kalau gambut kering, nah itu rawan terbakar, Pak. Nah, ini kelihatan nih beberapa wilayah kita memang sudah groundwater-nya sudah mulai turun. Nah, nanti biasanya akan berkorelasi dengan ya awan hujan tadi. Kalau tidak ada hujan ya mulai kering, dia akan mulai turun water levelnya. Itu ada kayak umpan balik, Pak. Begitu gambut kering, otomatis gambut itu akan menjadi sangat panas. Begitu sangat panas, latent heat-nya tinggi, pemanasnya tinggi, dan itu tidak bisa menciptakan uap air. Karena sekelilingnya kering, kan nggak ada sumber air, dan itu juga mengurangi curah hujan, curah hujan lokal. Jadi dua-duanya nggak ada curah hujan, turun lagi. Begitu turun tambah kering, tidak ada hujan lagi. Nah itu berbahaya. Menanggapi situasi ini, BNPB telah melakukan langkah mitigasi, diantaranya mempersiapkan segala instrumen untuk mencegah terjadinya karhutla di sejumlah lokasi, termasuk memetakan provinsi rawan agar penanganannya bisa lebih cepat. Sehingga jika memang terjadi kemunculan titik panas bahkan titik api dapat segera diatasi. Secara historisnya itu ada 6 provinsi, 3 di Sumatera, 3 di Kalimantan. 3 di Sumatera ini adalah Riau, Jambi, Sumsel. Ini adalah daerah-daerah dengan dominasi lahan gambut paling tinggi di Sumatera. Tapi dalam 2-3 tahun terakhir, BNPB juga mencatat ada kecenderungan ini juga terjadi di 3 provinsi lain di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Khususnya operasi modifikasi cuaca, ini juga akan kita intensifkan di 3 provinsi ini. Akan kita lakukan dalam 2-3 bulan ke depan sebelum puncak musim kemarau. Pertama, di saat kita masih bisa menyemai hujan ini,
kita akan mengisi dan mengoptimalkan kapasitas embung-embung, waduk-waduk, dan tempat penampungan air lainnya. Kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana kemarau yang rentan terjadi di Indonesia. Peringatan dini kemarau panjang sejatinya dapat memberikan toleransi waktu bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mempersiapkan diri agar ketika kemarau telah datang, bencana tidak lantas berulang. Tim Liputan CNN Indonesia.